wakaf ini. Jadi dari bincang kita wakaf juga masuk dalam jenis sedekah juga, Sedekah, jadi secara umum, jadi secara seperti umum, itu. ya, secara umum. Jadi jariah dia terus mengalir sampai mati nanti. Sampai si pewakaf pun meninggal, insya Allah tetap mengalir. Amal jariah dari si pewakaf tersebut. Tadi, insya Allah. Terakhir Ustadz, kita bincang pagi ini keutamaan Ustadz. Nah, biasa kita kalau bersedekah ini memberi ini dapat apa gitu, kira-kira kan seperti itu. Itu kita manusiawi saja, kita ngobrol karena pada dasarnya kita orang kerja ingin gajian seperti itu. Nah ini sekarang kita pemberian, walaupun nanti kita berbicara bab ikhlas berbeda lagi. Nah, itu gimana Ustaz? Keutamaan sedekah Ustaz? Keutamaan. Memang itu keutamaan tuh banyak sekali ya dibahas tuh ya. Tapi saya lebih cenderung kepada rasa memiliki. Ya, walaupun memang ada, kalau kita sedekah kita akan bertambah kaya, ya silakan saja, itu pun ada, ya kan. Kemudian kalau sedekah nanti masalah kita akan dibantu diselesaikan sama Allah, ya silakan, itu pun ada juga dalil-dalilnya itu. Tapi saya lebih cenderung kepada bahwa rezeki kita sudah ditakar. Kalau rezeki kita 10, apapun ceritanya, ya, kita sedekahkan, ya. Mana qasat sodakoh min malin. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Tapi ini memang perlu perlu keyakinannya gimana? Yang kuat, keberanian yang memang dilatih terus menerus. Tanpa dilatih tidak bisa. Saya lebih cenderung kepada ini. Bukan berarti yang lain itu salah, tidak. Tapi saya lebih cenderung bahwa bahwa rezeki itu kalau 10, kalau kita lepas 1, itu pasti akan datang. Karena rezeki kita 10. Cuman kadang-kadang, maksudnya kembali lagi gitu. Ya karena 10 itu, rezeki kita itu 10. 10. Jadi kalau kita bayangkan itu dalam hukum akal, 10 dikurangi 1 pasti 9. Ya, secara logikanya seperti itu, Ustaz. Nggak mungkin 10 menjadi terus jadi 19 itu nggak bisa. 10 dikurangi 1 menjadi 19. Dari mana ini? Tapi hitung-hitungan sedekah, 1 kebaikannya bayar 10. Jadi ini 9, satunya menjadi 10. 10 tambah 9 menjadi 19. Itu matematika. Itu silakan aja. Tetapi kalau saya melihatnya bahwa apapun yang kita punya, kalau memang milik kita, itu tidak akan berkurang. Dengan caranya Allah. Nah, ini kadang-kadang yang keyakinan itu. Kalau kita gambarkan begini. Waktu kita kenduri itu ada dikirim makanan, mungkin tidak dikirim masing-masing, tapi ditaruh di seseorang di ujung sana, kemudian beredar itu, diedarkan terus, beredar terus, dibagi terus. Tapi kalau kita merasa memiliki, setiap masuk sini kita berhenti, ada lagi masuk sini berhenti, masuk ini berhenti, sehingga numpuk di depan kita itu makanan. Itu insya Allah orang kiri kanan itu mesti marah itu. Ini bapak ini rakus nian nih. Itu punya orang itu. Pasti itu. Akhirnya pun kita akan berantem, akhirnya tetap kita satu lagi. Karena itu memang bukan hak kita. Tapi kalau kita dapat gilirannya, terus kita edarkan lagi, memang jatah kita cuma 1. Nah, seperti itu. Cuman memang ini perlu latihan ya, Bener nggak ini? Perlu latihan. Nah, dalam perjalanan orang yang berumur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu punya pengalaman. Kalau ini kita latih benar, kita latih sedekah itu. Nanti kita melihat bahwa mana qasat sodakoh min malin, bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta, itu baru bisa dirasakan. Ini tidak bisa pakai hukum akal ini. Apalagi zaman sekarang akal itu lebih maju daripada iman. Ini yang masalah ini. Jadi memang ini bukan saya sudah melaksanakan itu, tapi saya sedang belajar untuk bahwa rezeki itu 10, ya. Kalau saya keluarkan 1, pasti balik 1 lagi. Karena 10. Kalau saya ngambil 11, pasti hilang. Dengan caranya Allah pasti hilang. Balik apapun menjadi 10. Caranya itu. Apapun caranya. Nah, dengan keyakinan seperti ini kita keluarkan aja. Jadi kalau seandainya kita lihat para sahabat
ya, contoh yang ideal tetapi sangat tinggi bagi kita, ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, semua sahabat-sahabat yang utama itu, ya mungkin kita belum apa-apanya, tapi ini perlu dijadikan inspirasi, ya. Seperti Abu Bakar itu menyedekahkan seluruh hartanya, mungkin kita nggak sanggup lah. Level kita bukan di situ. Kita lihat Umar pun ternyata setengah. Ternyata ini bukan level kita, Pak. Separuh dari hartanya. Separuh dari hartanya disedekahkan, kayaknya bukan level kita nih. Nah, kita lihat Utsman pun banyak juga dia, ya, 1/4 lebih. Ada yang bilang 1/4. Ini ternyata bukan level juga ini. Nah, jadi paling enggak kita itu ya meyakini bahwa apapun yang kita keluarkan itu tidak mengurangi. Kalau dalam hadis dikatakan mana qasat sedekah min malin, bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta yang dimiliki. Ini menarik, Ustaz. Menariknya karena dalam logika kita, kalau saya punya uang misalnya 10.000, saya sedekahkan 5.000, tentu dalam hitungan saya berkurang, Ustaz. Ya, menjadi 5.000. Dari hadis tadi yang antum jelaskan, bagaimana cara menumbuhkan, Ustaz, keyakinan itu pertanyaan terakhir, menumbuhkan keyakinan untuk kita pribadi masing-masing agar kita betul-betul paham dan ikhlas bahwa ini memang harus kita bagikan itu, Ustaz, seperti itu. Nah, ini alhamdulillah kita sekarang membuat program GJB, Gerakan Jumat Bersedekah. Jadi ini sedikit-sedikit, ya kan, kalau ibaratnya kita ngangkat 1 ton, ngangkat 1 kuintal 100 kilo nggak kuat. Tapi kalau kita ngangkatnya 1 kilo dulu, 2 kilo dulu, terus naik 10 kilo, insya Allah nanti 100 kilo insya Allah kuat. Nah, Jumat Bersedekah juga gitu. Kita coba 10.000, masa 10.000 nggak bisa sih? Nah, 10.000, kira-kira kalau dikurangi 10.000 gimana? Kira-kira berkurang nggak duit kita ini, harta kita nih? Nggak berkurang. Per tambah minggu lagi pula itu saja. hanya per minggu. Coba kita naikkan lagi nanti, yang sudah 10.000 coba kita naikkan. Kira-kira kalau nggak minggu ini ya mungkin bulan depan lah. Bulan depan menjadi 25. Nggak usah 25 lah, 15.000 sebulan. Kira-kira harta berkurang nggak? Kira-kira nggak berkurang, tambah lagi 25.000 seminggu. Tahan ini, nah terus kita naikkan. Sebulan nanti kira-kira 3 bulan akan datang atau 4 bulan akan datang, kita naikkan menjadi 50.000. Kira-kira harta kita berkurang atau tidak? Saya yakin setahun kemudian di rekening bank kayaknya nggak berkurang. Makan tetap bisa, ya kan? Menyekolahkan anak, menyekolahkan anak bisa, bayar listrik bisa. Nah, ini yang repotnya 50.000 itu kalau dibawa sedekah kebanyakan. Tapi kalau dibawa ke mall kurang. Ini memang masalah ini. Ya, jadi memang gerakan Jumat Bersedekah ini adalah melatih. Yuk sama-sama ya, saya mengajak kepada para pemirsa Toha TV di mana saya berada, kita belajar bahwa meyakini rezeki itu pasti, ya kan, sudah dijamin. Ya kan? Dijamin itu sudah. Yang nggak dijamin itu surga, nggak dijamin. Tetapi kalau rezeki sudah dijamin. Tetapi yang aneh, surga yang tidak dijamin nggak dikejar, sedangkan rezeki yang dijamin dikejar. Kan terbalik namanya manusia ini. Pagi siang sore, Bu. Pagi siang sore, wah itu nggak peduli itu. Mau sakit mau tidak itu nggak penting. Nah ini, jadi kalau seandainya kita meyakini lagi, belajar bahwa surga itu yang perlu dikejar, sedangkan dunia itu sudah dijamin, ya dijamin. Jadi bagaimana dengan dunia ini? Ya sesuai dengan proporsi lah. Kalau ada perintahnya suruh bekerja ya bekerja. Perintahnya ya kita menjalankan perintah. Ini yang memang agak perlu latihan ya. Makanya ini saya bersyukur ya dengan adanya gerakan Jumat Bersedekah ini melatih kita untuk meyakini bahwa rezeki itu tidak akan berkurang dengan sedekah ini. Ya. Nah, masalah keutamaan itu sangat banyak. Tapi saya lebih senang kepada yang ini ya. Masya Allah. Yang ini aja. Nah itu. Alhamdulillah, Ustaz. Syukran kasiran, Ustaz. Jazakumullah khairul jaza, Ustaz. Ya. Sudah membersamai kami dalam bincang Jumat pagi ini dalam program Najwa Khair. Pemirsa Toha TV yang berbahagia, demikianlah bincang pagi hari ini Jumat 26 Juni 2020. Terima kasih telah menonton. Kepada Ustadz Insinyur Haji Athoillah kami ucapkan terima kasih. Sama-sama.
terima kasih kepada semua peserta yang sudah bergabung dalam gerakan Jumat Bersedekah. Silahkan bagi kaum muslimin dan muslimat yang belum bergabung, terus bersemangat, fastabiqul khairat, mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Salam gerakan Jumat Bersedekah, salam sukses, salam berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Toha TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Kaisar Enggananda. Di samping saya Al-Mukarram Al-Ustadz Insinyur Haji Athoillah, Ketua Pembangunan Masjid An-Nur Mahat Al-Fat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Toha TV, sama-sama kita akan saksikan beberapa perbincangan kami mengenai pembangunan masjid. Ustadz, ini pembangunan masjid ini kedepannya nantinya untuk apa? Kedepannya ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan masyarakat umum, juga khususnya kepada para santri, dan bisa dipakai untuk belajar, untuk taklim, dan berhubungan dengan syiar-syiar Islam. Sejauh ini pembangunan masjid dalam tahap yang keberapa? Ini sudah masuk ke tahap yang kedua. Nanti selanjutnya kita tahap ketiga. Jadi mungkin ini kita bagi menjadi mungkin 10 tahap ke depan. Jadi sesuai dengan kemampuan dana yang terkumpul, nanti kita selesaikan dengan tahapan-tahapan yang sudah kita tetapkan nanti. Sahabat Toha TV, kita lihat daripada pembangunannya. Sahabat Toha TV, ini adalah proses daripada pembangunan Masjid An-Nur Pondok Pesantren Muhammad Al-Fat Talang Keramat. Kalau saya lihat di sini, nampaknya sudah ada pengecoran untuk rencana bangunan lantai kedua. Lantai kedua. Ini sekarang kita persiapkan untuk mencoba lantai kedua, kemudian selesai ini baru kita mencari dana lagi untuk Ustaz Sandi, ada yang ingin disampaikan? Ya, mudah-mudahan dengan adanya wawancara ini umat Islam bisa tergugah untuk sama-sama kita membangunkan rumah Allah ini kepentingan syiar kita bersama. Oke, baiklah pemirsa Toha TV. Saya Kaisar Enggananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa Putra. Saya sekarang berada di pesantren Al-Fat Talang Keramat. Sekarang sedang melakukan pembangunan. Alhamdulillah, saya sekarang sudah bersama Bapak Haji Ahmad Kailani MS selaku pembina Yayasan Al-Badar dan juga koordinator pembangunan Masjid An-Nur dan pembangunan yang ada di pesantren Al-Fat. Assalamualaikum Bapak Ahmad Kailani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pembangunan apa yang sedang dikerjakan oleh Yayasan Al-Badar terutama di pesantren Al-Fat? Baiklah, akan saya jelaskan. Sebelum kita menjelaskan pembangunan yang sedang kita laksanakan, kita sedang melaksanakan pembangunan Masjid An-Nur yang waktunya sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan fisiknya sekarang sudah mencapai sekitar 65%. Nah, di samping itu kita membangun beberapa sarana, antara lain karena untuk menjelang penerimaan santri baru, kita mengadakan renovasi daripada fasilitas WC dan kamar mandi yang lama dan sekaligus menambah ruangan untuk tempat tinggal santri asrama. Yang mana di situ ruangan musola kita jadikan ruangan tempat tidur dan kantor kita pindahkan, sebelahnya kita jadikan kantor ruangan daripada studio. Nah, sekarang ini yang sedang kita laksanakan seperti bisa kita lihat di belakang, ini adalah pembangunan fasilitas yang tadinya memang sudah kita wacanakan kurang lebih 2 bulan yang lalu. Ini alhamdulillah sudah bisa kita mulai. Nah, fasilitas ini yang kita berikan nama fasilitas untuk pesantren Al-Fat
Antara lain pembangunan WC dan kamar mandi dan sekaligus tempat cuci. Nah, fasilitas tersebut untuk kita buat bisa sekaligus, kalau santri mandi bisa sekali jalan 25 orang. Dan kalau santri untuk masuk ke kamar mandi itu bisa 20 orang. Nah, di sini kita buat fasilitasnya berbeda dari yang lain. Jadi di kamar mandi itu tidak bisa dipakai untuk mandi, hanya dipakai untuk buang air saja. Sehingga untuk membatasi waktu lamanya di kamar mandi. Dan untuk mandi mereka kita sediakan shower yang nantinya tidak pakai mandi pakai di bak, jadi dari atas. Nah, terus sekaligus di sana ada tempat uduk. Tempat uduknya itu udah ada sekitar 20-an tempat uduk. Nah, jadi tempat uduk ini ke depannya bisa memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan acara dan sekaligus untuk kegiatan pelaksanaan ibadah di masjid. Baik, terima kasih. Insya Allah ini merupakan fasilitas tidak hanya untuk para santri beraktivitas selama mengenyam pendidikan di pesantren ya, Pak. Ya. Juga digunakan untuk jemaah-jemaah yang ada di Masjid An-Nur. Selanjutnya, sejak kapan pembangunan ini Bapak Ahmad Kailani, dan juga targetnya berapa lama pengerjaannya? Insya Allah bangunannya sudah kita mulai minggu yang lalu dari hari Senin. Insya Allah itu bisa selesai dalam jangka waktu 3 bulan. Karena bangunan ini kita bangun 2 lantai, tapi tahap awal kita kerjakan dulu bagian bawah, sehingga bagian bawah itu sudah bisa dipakai untuk fasilitas yang seperti kita sampaikan tadi. Nah, untuk yang di atas, bangunan atas itu nanti kita manfaatkan untuk tempat jemuran pakaian santri, dan sekaligus nanti ada kamar tempat tidur ustadz-ustadz yang masih lajang. Kami rasa itu penjelasan kami. Terima kasih. Baik, demikianlah laporan kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.